semoga kalian tetap sehat-sehat ya. Mari kita mulai sekolah minggu online pada hari ini. Mari teman-teman kita menyanyikan sekolah minggu paling Yahud. Terima kasih. Shalom teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Dilanjutkan pasal 10 ayat 1 sampai 8. Terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyelamatkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerakkanlah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai
tuayan supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuayan itu. 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipius dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpan ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Begitulah sabda Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi kita di sekolah minggu hari ini. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Matius. Kitab Matius 9 ayat 37 dan 38. Mbak Eva bacakan untuk adik-adik semua ya. Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka kata-katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Amin. Ya. Adik-adik, ya, siapa di antara adik-adik yang suka, yang senang menolong teman, menolong adik, menolong kakak? Siapa? Ayo. Terus, adik-adik suka membantu apa? Contohnya, yang sudah pernah adik-adik lakukan. Adik-adik pernah membantu apa, menolong apa kepada teman, mungkin di sekolahan, mungkin juga di rumah ya, sama adik, sama kakak. Yuk, apa contohnya? Adik? Iya, pasti adik-adik pernah ya bantu teman yang sedang sakit atau teman yang jatuh. Pasti adik-adik pernah ya bantu ya. Dan mungkin kesulitan atau kesusahan yang lainnya lagi. Nah, sekarang di sekolah minggu ini Mbak Eva punya cerita. Ceritanya tentang 4 sekawan. Mereka ini juga bersahabat, berteman, dan mereka saling membantu, tolong menolong. Nih, adik-adik siap ya mau dengar ceritanya ya? Nih, yuk. Ada sebuah cerita tentang kisah 4 binatang yang berteman. Mereka adalah dadak, silandak, cici, kelinci, sangsang, musang. Mereka sedang menikmati makan bersama di rumah kukus,
Kukus adalah seekor tikus. Seorang ya salah ya. Kukus sepertinya membuat kue yang lezat. Yummy. Nah, saat mereka berkumpul bersama dan sedang mencicipi sedikit kue buatan Kukus, tiba-tiba, hujan lebat turun. Dadak, Sasang, Cici lari pulang ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan Kukus juga masuk ke rumahnya. Tapi, waduh, ternyata hujannya semakin deras sekali. Wah, bisa-bisa banjir. Air semakin naik sampai masuk ke rumah Kukus. Masuk lewat jendela, masuk lewat pintu, dan Kukus pun berteriak, "Tolong, tolong!" sambil memanjat atap rumahnya. Kukus takut kelelap, takut tenggelam. Banjirnya semakin tinggi dan rumah Kukus pun tenggelam. Kukus, aduh Tuhan, tolong, jangan sampai airnya makin naik. Aku sudah di ujung lubang asap di atas rumahku. Tolong, tolong. Wah, Kukus semakin ketakutan adik-adik. Dia juga kedinginan. Rumahnya tenggelam. Banjirnya semakin tinggi dan semakin tinggi. Tidak lama kemudian, muncullah teman-teman Kukus. Teman-teman Kukus tadi siapa? Dadak, Cici, Sasang, dan ada satu lagi tuh yang warnanya hijau. Kulitnya hijau, siapa ya? Dia adalah Dodok, si kodok. Mereka mau membantu Kukus. Mereka mau menolong Kukus. Apa yang sedang mereka lakukan ya adik-adik? Ya, benar. Mereka sedang menggali tanah. Supaya apa ya? Wah, ternyata mereka menggali tanah untuk menolong si Kukus. Kukus tanya, "Hai teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan?" Dadak pun teriak kepada Kukus, "Tenang Kus, tenang. Tenang saja kau." Wow, rupanya teman-teman Kukus menggali tanah supaya air banjirnya mengalir. Nah, airnya mengalir kan ya adik-adik? Tuh, lihat di gambarnya. Dan mereka pun semuanya bergembira, "Hore, airnya mengalir." Apa yang terjadi adik-adik? Airnya pun akhirnya surut. Airnya mengalir ke tempat lain. Dan si Kukus pun rumahnya tidak kebanjiran lagi ya. Tapi apa yang terjadi? Ampun adik-adik, rumah Kukus semuanya hancur berantakan. Kukus sedih dan menangis. "Oh, rumahku hancur. Aku tidak punya rumah lagi. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa masak kue lagi." Sasang pun berkata, "Kami juga sedih, Kus. Tapi tenang, Kus. Kami akan membantumu." Wah, hebat. Teman-teman Kukus bersama-sama kompak. Sambil bernyanyi-nyanyi, mereka mulai membangun rumah Kukus. Cici mengaduk semen, Dadak menggergaji papan, Sasang menyusun bata, dan Kukus sendiri apa ya? Oh iya, Kukus juga membantu mengangkat bata. Yeay, sebentar lagi rumah Kukus akan selesai adik-adik. Tuh, udah kan? Tinggal menata genteng-gentengnya. Yeay, akhirnya rumah Kukus selesai juga. Bagus ya rumahnya adik-adik. Warna-warni juga tuh.
mereka semua gembira karena rumah kukus sudah berdiri lagi dan bagus juga. Mereka semua berkumpul memuji nama Tuhan, bernyanyi, memainkan musik. Coba lihat, wajah mereka pun berseri-seri. Wah, pasti kukus sangat senang. Teman-temannya juga senang. Karena apa? Teman-temannya mau membantu membangun rumah kukus. Nah, ya tuh kan adik-adik, bagus kan rumahnya? Nah, adik-adik, dari cerita tadi, apa yang bisa diambil pelajarannya? Iya, pinter. Ya, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus suka menolong, saling tolong-menolong, saling membantu, dan juga harus saling melayani satu dengan yang lain. Nah, seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu bersama untuk melayani. Amin. Nah, tadi itu ceritanya. Dan sebelumnya kita tutup dalam doa lagi ya. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah mengajarkan kami untuk kami anak-anak-Mu selalu bersyukur dan juga selalu tolong-menolong dengan teman, dengan saudara-saudara kami. Kami saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan, berkati kami dan lindungi kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita memuji Tuhan Yesus sayang semua.